Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsito. Pada sesi ini kami akan menyampaikan materi tentang analisa laporan keuangan beserta manfaatnya. Yang pertama adalah fungsi manajemen keuangan. Adapun poin-poin yang ada dalam fungsi pengelolaan manajemen keuangan, yang pertama adalah perlunya perencanaan dan budgeting. Apa itu budgeting dan perencanaan? Perencanaan dan budgeting yang pertama adalah perencanaan dari sisi program-programnya. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek. Dimana kalau program jangka panjang itu ada namanya RJP, rencana jangka panjang, dan rencana jangka pendek yaitu yang dituangkan dalam program rencana dan anggaran tahunan. Di dalam perencanaan ada program-program strategis, ada program-program operasional. Program strategis antara lain adalah program-program pengembangan bisnis, pengembangan usaha, perbaikan mutu, dan lain sebagainya. Adapun program-program operasional, di mana program-program yang mendukung operasional keberlangsungan perusahaan. Berikutnya berkaitan dengan budgeting. Dan dalam menyusun budgeting atau penyusunan anggaran, di situ akan dialokasikan seluruh program-program dan dituangkan dalam perhitungan angka-angka, baik angka pendapatan maupun angka yang mendukung biaya operasional. Pengelolaan manajemen keuangan berikutnya selain perencanaan dan penganggaran atau budgeting, berikutnya adalah poin yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional kegiatan maupun controlling. Dalam pelaksanaan tadi disebutkan bahwa yang pertama ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek. Dalam pelaksanaan harus merujuk atau mengacu atau berpedoman kepada RJP maupun RKA tahunan. Berikut berhubungan dengan berapa dana yang disediakan operasional, berapa target yang harus dicapai berkaitan dengan pencapaian pendapatan. Dalam pelaksanaan harus diperhatikan juga apa itu controlling. Di sini perlu adanya kontrol atau pengendalian perusahaan. Sehingga dalam operasional ada kontrol internal, ada kontrol eksternal. Kontrol internal itu adalah berhubungan dengan penggunaan biaya-biaya operasional. Kontrol eksternal adalah bagaimana pencapaian revenue, bagaimana pencapaian pendapatan. Sehingga secara periodik akan dilakukan evaluasi mengenai pencapaian target-target maupun evaluasi dana operasional berkaitan dengan apakah operasional terlalu boros ataukah tidak efektif ataukah ini sudah mencapai efisiensinya. Itu adalah implementasi atau pelaksanaan program maupun kontrol pengendalian terhadap program-program untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah berhubungan dengan laporan keuangan atau di dalam hal ini adalah financial report. Secara periodik perusahaan harus membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu harus dituangkan, khususnya laporan-laporan yang berhubungan dengan laporan keuangan itu antara lain ada laporan rugi laba, ada neraca, ada cash flow, ataupun catatan-catatan penting yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.
Sehingga dengan adanya laporan keuangan itu merupakan dasar untuk evaluasi, dasar untuk mengimprovisasi program-program berikutnya. Poin berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan manajemen keuangan adalah auditing. Dalam auditing itu dengan adanya laporan keuangan secara periodik akan dilakukan pemeriksaan. Dalam auditing ini bisa auditing internal maupun auditing oleh konsultan auditor pihak ketiga atau pihak eksternal. Dalam hal operasional setiap hari atau setiap bulan, evaluasi report laporan keuangan itu dilakukan oleh internal perusahaan. Biasanya kalau untuk auditor eksternal itu dilakukan setiap tahun sekali. Dalam suatu perusahaan, laporan keuangan itu terdiri dari laporan rugi laba, laporan neraca, laporan cash flow, dan catatan penting atas laporan perusahaan. Dari ketiga laporan di atas, bahwa perlu kita analisa. Di sini manfaat analisa nanti kita bisa mengimprovisasi dalam hal program-program kerja, perbaikan dan maupun pengembangan bisnis. Salah satunya adalah analisa likuiditas, di mana satu analisa cash ratio. Cash ratio ini adalah komposisinya adalah kas dibanding dengan hutang lancar. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketersediaan kas dalam melunasi hutang lancar atau kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang lancar. Dalam posisinya adalah dengan pelunasan dengan menggunakan cash yang ada. Berikutnya adalah ketersediaan modal kerja. Komposisinya adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Dengan mengetahui modal kerja di sini bahwa perusahaan jelas mengetahui berapa jumlah cash untuk modal kerja. Rasio berikutnya adalah current ratio. Di sini komposisinya adalah hutang lancar sebanding atau perbandingannya aktiva lancar dengan hutang lancar. Terus solvabilitas. Yang pertama adalah debt to equity, di mana rasio ini adalah perbandingan total hutang terhadap modal sendiri. Yang kedua adalah debt to asset. Dalam hal ini adalah perbandingannya total hutang dibanding dengan total aset. Secara keseluruhan, rasio solvabilitas adalah untuk mengetahui komposisi aset atau komposisi modal terhadap hutang. Dalam hal ini adalah hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan net income, dalam menghasilkan laba perusahaan. Yang pertama adalah rasio gross profit margin. Ini perbandingan antara laba kotor dibanding dengan pendapatan operasional. Berikutnya adalah rasio net profit margin. Perbandingannya adalah laba setelah pajak atau laba bersih dibanding dengan pendapatan operasional. Komposisinya berapa persen? Berikutnya adalah rasio return on investment
atau tingkat rasio pengembalian aset investasi yang sudah kita tanamkan dalam perusahaan, yaitu laba setelah pajak dibanding dengan total aset. Komposisinya berapa persen? Berikutnya adalah rasio profitabilitas, berikutnya adalah rasio return on equity, di mana laba setelah pajak dibanding dengan modal, untuk mengetahui tingkat pengembalian modal sendiri. Berikutnya adalah rasio yang berhubungan dengan profitabilitas adalah rasio operating ratio, di mana operating ratio itu mengetahui tingkat biaya operasional terhadap pendapatan. Tadi mungkin kita bisa melakukan improvisasi perusahaan. Yang pertama, kita bisa untuk percepatan pencairan piutang dan penjualan melalui penjualan cash, tidak kredit, sehingga kita bisa mampu untuk melunasi utang-utang tadi dengan ketersediaan kas kita. Yang kedua adalah kita melakukan penurunan upaya-upaya untuk melakukan penurunan pinjaman, sehingga dengan ketersediaan uang kas semakin banyak, pinjamannya semakin turun, perusahaan akan siap secara likuiditasnya. Yang kedua, untuk improvisasi solvabilitas, kita mencoba untuk memperkecil pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang, sehingga dengan perbandingan misalnya ketersediaan aset dibanding dengan jumlah pinjaman yang semakin mengecil, otomatis kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman, baik pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek, itu semakin meningkat kemampuannya. Berikutnya, untuk improvisasi dari sisi probabilitas, itu dengan cara melakukan efisiensi, efektivitas program-program, dan pemangkasan program-program yang sekiranya tidak diperlukan. Dengan mengetahui analisa laporan keuangan dan kita bisa melakukan improvisasi program-program strategis, sehingga diharapkan laporan keuangan itu semakin lama semakin bagus kinerjanya, keuntungannya semakin besar, dan rasio-rasio tadi sudah memenuhi syarat kelayakan tanda rasio, sehingga perusahaan akan semakin maju, semakin berkembang, dan semakin meningkat kinerjanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.